Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tentang persamaan garis lurus. Kalau Pak Taruh terlalu cepat atau di tengah di tengah pembelajaran ada yang mau ditanyakan, langsung saja ya bertanya gitu ya. Jadi jangan menunggu gitu. Jadi Pak Taruh ingatkan lagi untuk kita semuanya, kalau di tengah perjalanan ada yang belum paham dan kalian mau bertanya, langsung saja ya sampaikan anak. Jangan takut, jangan malu ya. Jadi bertanya itu hak kalian. Jadi mumpung boleh bertanya itu hak kalian, maka manfaatkanlah. Ya, jadi jangan sampai nggak boleh bertanya, makalah bertanya. Nah ini mah ketika belajar mah bertanya itu hak kalian. Jadi silakan tanyakan apapun ketika pembelajaran. Ya, begitu. Baik anak-anak, seperti yang kemarin disampaikan, jadi ketika kita belajar PGL, ya, jadi belajar PGL itu intinya mah ke depan itu seperti ini. Jadi ada sebuah garis lurus, gitu ya. Nah kita itu diminta untuk mencari apa sih persamaannya dari garis ini. Nah, untuk menyelesaikan PGL ini sebenarnya anak-anak ada beberapa cara. Salah satunya adalah dengan cara sistem persamaan linear dua variabel. Itu anak-anak. Jadi kalau kita SPLDV-nya itu paham betul gitu ya, maka gampang. Bedanya, nah kalau di SPLDV mah atau nanti di fungsi mah kayak gini kan anak ya biasanya. Fx sama dengan 3x tambah 5 misalnya. Nah, ini mah fungsi. Nah, di fungsi ya, kita belajar tentang fungsi. Nah, kalau di persamaan garis lurus, di PGL, itu bentuknya bukan fx lagi, tapi y sama dengan 3x tambah 5. Ini kalau kalian gambar antara fx dengan yang y sama dengan, itu sama gambarnya. Beda istilah saja. Jadi kalau di persamaan mah, y sama dengan 3x tambah 5. Gitu ya. Nah, ini sama dengan SPLDV kan ya. Kalau di SPLDV itu kan, misal 2x tambah 3y sama dengan 5. 4x tambah 5y sama dengan 9. Berapakah nilai xy-nya begitu ya? Ya sama. Ini kalau kita ambil satu bagian saja yang ini tuh PGL sebenarnya mah. Ini kalau y-nya kita ubah menjadi fx, ini tuh tentang fungsi sebenarnya. Kalau ada dua, ini SPLDV. Jadi saling nyambung. Fungsi, SPLDV, PGL, dan koordinat Kartesius. Jadi kita harus tahu nih ini koordinatnya berapa. Jadi untuk menentukan ini persamaannya apa, kita harus tahu koordinatnya itu apa. Begitu anak-anak ya. Jadi saling keterkaitan antara koordinat Kartesius, fungsi, kemudian SPLDV, dan PGL ini saling keterkaitan. Ya, sebagai contoh ya. Oke, ini ada sebuah garis, ya, garis lurus. Ini sumbu x-nya, ini sumbu y-nya, jelas ya. Kalau ini titiknya adalah negatif 4, dan ini adalah 4, pertanyaannya, apakah persamaannya dari garis ini? Kira-kira bagaimana langkahnya? Sebelum Pak Tora ngasih tahu ya, gimana langkahnya? Ingat ya, persamaan garis lurus itu bentuk umumnya anak-anak, Y sama dengan AX ditambah B. Ini bentuk umumnya ya, bentuk umumnya ini. Y sama dengan AX tambah B. A itu koefisien dari variabel X, B itu konstanta. Konstanta itu bisa 0 ya, bisa negatif, bisa positif. Koefisien juga sama, bisa positif, bisa negatif ya. Kemudian apakah ini Y-nya harus, koefisien Y-nya harus 1? Tidak harus. Bisa juga nanti 2Y sama dengan 3X tambah 5, bisa juga. Tapi bentuk umumnya, ya persamaan garis lurus itu Y sama dengan AX ditambah B. Gitu anak-anak. Kira-kira ada yang kepikiran nggak? Gimana sih cara menyelesaikannya? Kalau diketahui 2 titik nih,
Ada 2 titik ini, dan titik yang ini. Bisakah kita mencari persamaannya? Bisa nggak kira-kira anak-anak? Katakan ini titik A, titik B. Bisa nggak? Oke, titik A berapa koordinatnya? -4. -4, koma? 4. Ini titik A, 0. 0. Kalau titik B? 0,4. 0,4. Ya, kan di sini 0 ya, anak-anak ya. Jadi ingat lagi nih, koordinat itu kan X dulu ya, X-nya berapa, Y-nya berapa. Ini yang titik A, X-nya -4, Y-nya 0. Ya. Kalau yang B, ini X-nya 0, Y-nya 4. Jadi koordinat itu adalah X, Y. Jadi X dulu berapa, Y berapa. Nah, anak-anak, kalau di koordinat kan ini X, Y. Ya, X, Y. Jadi anak-anak 0 itu karena ini di garis lurus ya, karena ini berada di garis lurus, maka ini nih anak-anak, ini bentuk umum persamaan garis lurus. Y sama dengan AX ditambah B. Untuk titik A, Y-nya itu berapa? Untuk titik A. 0. Y-nya 0, maka 0 sama dengan A, karena kita nggak tahu A berapa ya. X-nya berapa? -4 tambah B. Atau kalau kita ubah, ini sama dengan -4A ditambah B sama dengan 0, karena Y-nya 0. Untuk titik A. Kalau titik B-nya, ingat ini persamaan umum PGL ya, Y sama dengan AX tambah B. Y-nya berapa kalau di B? 4. Sama dengan A. X-nya berapa? Ini fungsi ya tuh. Ini mengganti Y, mengganti X, ini fungsi. Berapa X-nya? 0. 0 tambah B. Atau kalau kita tulis, A kali 0? 0. Sama dengan sisa B ya. Nah, jadi ini persamaan 1 dari titik A, persamaan kedua dari titik B. Coba kita lihat ya. Jadi persamaan satunya itu 0 sama dengan, maaf, -4A ditambah B. Ini persamaan 1 dari titik A. Persamaan 2-nya 4 sama dengan B. Ya, karena kan A kali 0, 0. Dari titik B. Coba selesaikan dengan SPLDV. Gimana kalau seperti ini? B-nya sudah tahu ya, sudah dapat B-nya. Tinggal nyari A. Substitusikan. Substitusi 2 ke 1. B-nya sama dengan 4. 0 sama dengan -4 kali A. Maaf, langsung aja ya. -4A tambah B. 0 sama dengan -4A. B-nya diganti dengan 4. Pindah ruas. Nah, ini pindah ruas ke sana. Ya, awalnya negatif, jadi positif. 4A sama dengan 4. Jadi A sama dengan berapa A-nya? 1. Ya, A-nya 1. Nah, sudah tahu tuh, sudah ketemu nih. A-nya 1, B-nya 4. Sedangkan persamaan garis itu Y sama dengan AX ditambah B. Berarti persamaannya adalah Y sama dengan A-nya 1, 1X, tulis X saja, tambah B-nya 4, tambah 4. Nah, kita itu mencari ini, anak-anak. Ini PGL-nya. Dari
garis ini. Gitu. Jadi kita bisa selesaikan dengan cara SPLDV sebenarnya. Jadi nanti ada rumus ya, ada rumus. Tapi itu mah nanti. Ini dulu deh. Karena kita sudah belajar SPLDV, kita gunakan SPLDV. Nah, kita boleh misalkan ya, ini titik 1, nah ini titik 2. Ya. Jadi titik itu sebenarnya persamaan dia. Jadi satu titik itu dia satu persamaan linier sebenarnya. Jadi kalau dua titik, dua persamaan linier. Ya. Jadi makanya kalau udah dua titik, jadilah sistem persamaan linier dua variabel ya. Ini pasti ada dua variabel, variabel X yang horizontal dan variabel Y yang vertikal. Jadi satu titik itu sudah dapat satu persamaan, dua titik, dua persamaan. Nah, karena dua variabel, kita cukup dengan dua persamaan untuk menyelesaikan. Nah, Pak Taro tuliskan dulu persamaan umumnya ya. Ingat ya, persamaannya adalah Y sama dengan AX ditambah B. Coba dari persamaan satu dulu nih. Y-nya berapa? 3. 3 sama dengan X-nya berapa? X-nya berapa? X-nya 1. 1, berarti A kali 1 tambah B. Gitu saja. Dari persamaan 2, Y-nya berapa? 5. 5 sama dengan X-nya berapa? 2. 2 ya. Jadi A kali 2 tambah B. Ini kan fungsi ya. Jadi kalau Y-nya diganti, X-nya diganti kayak gini. Nah, kita ubah yang ini nih. Kita ubah ya. Agar penulisannya lebih enak. Berarti ini sama dengan 3 sama dengan A kali 1. A tambah B. Ini 5 sama dengan A kali 2. Nah, 2A ya. Nulisnya koefisien dulu. Tambah B. Nah, dapat dua persamaan nih. Nah, kita gunakan SPLDV-nya. Apa dulu yang kita mau hilangkan? Kan untuk menyelesaikan SPLDV kan salah satu variabel harus dihilangkan ya. Nah, kita mau menghilangkan apa dulu nih? A dulu atau B dulu? Yang B. Yang B. Kalau menghilangkannya gimana caranya, Najwa? Dikurang. Cukup langsung kurang ya. Ini pasti anak-anak kemungkinan besar kalian akan langsung menghilangkan B. Karena kan bentuk umumnya B itu nggak punya variabel ya. B itu kan nggak punya variabel, dia konstanta. Jadi pasti B itu ya gini aja. Pasti ini dikurang. Dikurang. Silakan coba dikurangi. 3 dikurangi 5. Negatif 2. Negatif 2 sama dengan ini 1A dikurangi 2A. Negatif A. Negatif 1A ya. 1 nggak usah ditulis. B dikurangi B 0. Berarti A-nya berapa ini? A-nya sama dengan? 1. Negatif 2 sama dengan negatif A. A-nya berapa? Ingat ya, A-nya ya. A-nya yang positif. Ya? 2. 2. A-nya positif anak-anak ya. Jadi A-nya itu harus positif. A-nya positif, nanti B-nya juga harus positif. Sudah ketemu nih A-nya 2. Sekarang kita cari B-nya. Substitusikan ke persamaan 1, persamaan 2. Kemana nih? 1 persamaan 2? Persamaan 1. 1 ya, yang gampang. 3 sama dengan A ditambah B. 3 sama dengan A-nya kita ganti dengan 2 tambah B. Jadi B-nya sama dengan 1. Nah, B-nya 1, A-nya 2. Sudah ketemu A, B-nya, kita substitusikan ke persamaan ini, bentuk umum. Bentuk umum kan Y sama dengan AX tambah B. Ini bentuk umumnya. Berarti persamaan garisnya adalah Y sama dengan A-nya ganti dengan 2, jadi 2X. B-nya diganti dengan A, ini positif ya, dapatnya berarti positif 1A, ini jawabannya. Ini persamaan garisnya. Y sama dengan 2X tambah
1. Jadi si garis ini, nah si garis ini persamaannya adalah Y sama dengan 2X ditambah 1. Begitu saja anak-anak. Oke? Silakan, ada yang mau ditanyakan atau mau terus dulu? Boleh, silakan. Sebenarnya kalian bisa ya sebenarnya ya, cuman kalian perlu apa namanya? Enggak tahu nih, Pak Toro siapa yang mengerjakan, siapa yang enggak tadi itu ya. Karena kan enggak di kelasnya, kalau di kelas Pak Toro bisa datang satu-satu. Jadi harusnya anak-anak ya nanti gini. Jadi ketika ada ketika ada tugas atau latihan lah ya, katakan latihan. Itu kalian kerjakan aja dulu, ya. Jangan diam. Kalau diam saja, kita nggak tahu kita tuh udah bisa atau belum. Ya, kerjakan. Ya, jangan diam. Jangan melamun, ya kerjakan. Kalau bingung, coba tanyakan. Ya, agar kita tahu kita tuh udah bisa atau belum. Karena kalau diam saja, ya nggak tahu. Kalian nggak tahu, apalagi Pak Taru ya. Kalau kalian diam saja, kalian nggak tahu sudah bisa atau belum. Apalagi Pak Taru yang orang lain ya. Jadi coba kerjakan. Kalau kita sudah mengerjakan, mentok, oh berarti saya belum bisa karena mentok. Bertanya. Tapi kalau terus lancar, oh berarti alhamdulillah saya sudah bisa. Gitu, bisa mengajarkan ke temannya. Begitu ya anak-anak ya ketika belajar. Terkhusus matematika ya. Matematika yang ada perlu hitung-hitungan. Kan karena bisa langsung tahu kita tuh udah bisa atau belum sih gitu. Tapi kalau yang bentuknya hafalan, ya bingung mengeceknya kita udah bisa atau belum tuh ya, udah dihafal begitu ya, kecuali ada tes gitu. Tapi kalau matematika mah gampang taunya kita udah bisa atau belum teh, tinggal kita coba kerjakan, mentok, oh berarti saya belum bisa, bertanya. Tapi ketika mengerjakan lancar gitu ya, oh alhamdulillah kita sudah bisa berbagi. Ya, itu setuju ya. Coba ya ini tolong kerjakan semuanya ya. Semuanya anak tolong mengerjakan. Masih mencari persamaan garisnya ya. Coba apa sih persamaan garis dari ini PGL-nya? Dari garis ini. Silahkan. Kalian ambil 2 titik ya. Ambil aja 2 titik yang ada di garis itu. Nanti dari 2 titik itu kalian ubah ke sistem persamaan linear 2 variabel. Kalian selesaikan. Kalian dapat A, B-nya. Nanti masukkan ke bentuk umum persamaan garis. Dapatlah persamaan garis lurusnya. Ada yang mau coba? Saya Pak. Anas, boleh? Silakan Anas. Patur yang nulis Anas, yang ngomong ya. Patur tuliskan. Kumaha carana? Koordinatanya 0,2. Oke, ini yang A. Ini yang B-nya berarti ya. Oke, A 0,2. B-nya 2,8. 2,8. Kemudian? Y sama dengan AX tambah B. Oke, bentuk umumnya ya. Y sama AX tambah B. Kemudian? 2 sama dengan Oke, A dari kali titik. 0 tambah B. Oke, ini dari titik A ya. 2 sama dengan A kali 0 tambah B. 2 sama dengan B. Oke. Ini ya. Terus yang B-nya 8 sama dengan 2A tambah B. Oke, langsung ya. 2A tambah B. Kemudian? Disubstitusikan. Oke. 8 sama dengan 2A tambah B. 8 sama dengan 2A tambah 2.
6 sama dengan 2A. Oke, 6 sama dengan 2A. 3 sama dengan A. A-nya sama dengan 3. Oke, jadi persamaan garisnya adalah jadi persamaan garisnya apa? Halo, Anas? 2,3, Pak. Bukan 2,3, persamaan garisnya. Ini nih. Jadi udah dapat A, B-nya kan? Substitusi ke sini, Anas. Substitusi ke persamaan umum. Ke PGL-nya. Oh, itunya belum, Pak. Oh, udah langsung aja. Y sama dengan A-nya tadi dapat berapa? A-nya tadi dapat 3. Berarti 3X, ya. A-nya diganti dengan 3 kan? Tambah B-nya B-nya 2. 2. Ini sudah selesai, Anas. Jadi sampai ke persamaan garisnya, itu kan baru langkah kita mencari A, B-nya. Nah, masukkan A, B itu, substitusikan ke persamaan umumnya, persamaan garisnya, yang ini nih. Yang tadi Anas sebutkan. Ya, A-nya diganti 3, B-nya ganti 2. Selesai deh. Oke, good. Terima kasih. Jadi begitu saja, Nana, caranya ya. Jadi kalian tentukan minimal 2 titik. Ya, cukup 2 titik. Dari sini dan dari sini yang diketahui itu. Jadi titiknya 0,2 dengan 2,8. Ingat ya, harus benar menentukan titiknya. Jangan sampai salah menentukan titiknya. Kalau salah menentukan titik, nanti ke sana bisa salah. Tentukan titiknya, agar tidak lupa, boleh kalian tuliskan persamaan umumnya. Y sama dengan AX tambah B. Itu persamaan umum garis lurus. Persamaan garis lurus itu. Y sama dengan AX tambah B. Tinggal kita cari A dan B-nya. Dari 2 titik tadi. Nah, yang 2 titik itu kita ubah menjadi 2 persamaan. Ya. Yang titik A, tadi ke sini ya. Y-nya itu kan ini, ingat-ingat ya, X, Y. Y-nya 2, X-nya 0. Jadi 2 sama dengan B dapat. Yang B-nya ke sini. Y-nya 8, X-nya 2. Jadi 8 sama 2A tambah B. Selesai, dapat A3. B-nya 2. Udah dapat A, B-nya, substitusikan ke persamaan yang ini, persamaan garis lurusnya ya. Seperti itu saja, Nana, langkahnya ya. Jadi, menurut Pak Rumah mudah ya. Seharusnya kalian juga mudah gitu bisa. Tadi asal kalian mau mencoba. Oke, satu soal lagi untuk hari ini ya. Coba apa persamaan garis dari persamaan garisnya ya? Ada yang mencoba? Najwa mencoba. Boleh, silakan Najwa. Titik A 0,4. Oke. Titik B-nya 3,13. Oke. 4 sama dengan A dikali 0 ditambah B. 4 sama dengan A dikali 0 tambah B. Sama dengan B. Oke. 13 sama dengan A dikali 3 ditambah B. Oke. Sama dengan 3A ditambah B. Oke. Kemudian? Disubstitusikan ke persamaan yang B. Oke. B-nya ya diganti 4 ya. Jadi gimana? 13 sama dengan 3A ditambah 4. Oke. 9 sama dengan 3A. 3 sama dengan A. Oke. Jadi persamaannya adalah? Y sama dengan 3X tambah 4. Oke, good. Selesai. Terima kasih Najwa. Jadi yang B-nya substitusi ke sini ya. Gitu aja anak-anak ya. Begitu ya. Good. Terima kasih. Insya Allah sudah pada bisa lah ya. Jadi untuk hari ini itu saja apa yang bisa kita pelajari ya. Jadi langkahnya cukup simpel ya. Jadi kalau kalian sudah tahu ada 2 titik, jadi 2 titik itu kalian ubah menjadi 2 persamaan sehingga menjadi SPLDV ya. Selesaikan dengan cara SPLDV, kemudian cari A, B-nya gitu ya. Nanti tinggal masukkan ke persamaan umum, persamaan garis ya.
Jadi Y sama dengan AX tambah B. Nah, ingat ya, ini persamaan umum, persamaan garis teh. Y sama AX tambah B. Tinggal A-nya diganti, B-nya diganti. Selesai deh. Oke, itu saja mungkin untuk hari ini yang bisa Pak Terus sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.